Menghilang, menemukan diri sejati adalah salah satu mahakarya yang ditulis oleh Dr. Haji Fakhruddin Faiz. Tidak hanya sebagai penulis, Fakhruddin Faiz adalah doktor ilmu filsafat, dosen dan wakil dekan di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau adalah penerima Short Course on Research Management di Nanyang Technological University di Singapura dan penerima Short Course on Islamic Philosophy di International Center for Islamic Studies di Qom, Iran. Di tangan beliau, ilmu filsafat yang kita kenal sangat rumit, berat, dan abstrak menjadi lebih praktis dan mudah dipahami. Fakhruddin Faiz mengemas pembelajaran filsafat dengan konsep mengajar ala pengajian masjid yang lalu populer dengan sebutan ngaji filsafat, di mana kita bisa mendengarkannya tidak hanya di kampus dan di masjid, tetapi juga di beberapa platform digital seperti YouTube dan Instagram. Menghilang, menemukan diri sejati, mengajak kita menjelajahi dan memahami diri dari berbagai perspektif, demi mendapatkan dan menghidupkan makna-makna yang menjadi kompas kita menjalani hidup. Menghilang bukan berarti menceraikan dunia, melainkan justru melebur, terlibat penuh ke dalam berbagai persoalannya. Menghilang berarti mengesampingkan ego dan kepentingan diri, menyadari sepenuhnya misi penciptaan yang diembankan kepada setiap manusia, yaitu menjadi rahmat bagi semesta. Ketika orang mendengar nama Buddha, biasanya pikirannya langsung terasosiasi dengan founding father-nya, Siddhartha Gautama. Seorang tokoh reformis India bernama Abdul Kalam Azad menganggap Siddhartha Gautama adalah seorang nabi. Dalam Islam, beberapa orang menduga bahwa Siddhartha Gautama adalah Nabi Zulkifli. Dugaan itu muncul karena dua alasan. Pertama, menurut Abdul Kalam Azad, Zulkifli sebenarnya bukan nama orang, tetapi merujuk pada nama tempat, yaitu Kifl atau Kapil. Secara terminologi, istilah itu mendekati nama tempat kelahiran Siddhartha Gautama, yaitu Kapilavastu. Alasan kedua adalah Siddhartha mengalami pencerahan di bawah pohon Bodhi. Bahasa Indonesia mengenalnya sebagai pohon ara, sedangkan dalam bahasa Arab dikenal sebagai pohon tin. Sementara itu, Al-Quran menyebutkan 4 nabi dengan simbolnya masing-masing dalam surah Al-Tin. Wattini wazzaitun waturi sinin wahadzal baladil amin. Baladil amin itu merujuk kepada Mekah sebagai simbol Nabi Muhammad SAW. Zaitun tumbuh di Yerusalem sebagai simbol Nabi Isa alaihissalam. Turi Sinin adalah gunung Tursina sebagai simbol Nabi Musa alaihissalam. Dan kata paling awal dari ayat tersebut, At-Tini, disinyalir merujuk pada pohon Bodhi, simbol Nabi Zulkifli. Itulah argumen Abdul Kalam Azad. Jika dianalogikan dengan yin dan yang dalam tradisi Cina, Buddhisme ini adalah agama bercorak yin, ke dalam, dan dingin. Sementara agama bercorak yang, keluar, dan panas, atau agama yang sangat agresif adalah agama-agama besar seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Yin berorientasi ke dalam, sebagaimana Buddhisme lebih berorientasi ke dalam. Karena itu, orang Buddha tidak berdakwah di mimbar-mimbar. Siddhartha Gautama adalah anak raja yang sangat lembut. Raja Sudodana, ayah Siddhartha, menyadari bahwa anaknya memiliki hati yang sangat halus. Melihat hewan disembelih saja, dia tidak tega. Oleh karena itu, Raja Sudodana melarang anaknya
dibawa keluar lingkungan kerajaan. Dia khawatir anaknya stres ketika mendapati kehidupan di luar tembok kerajaan yang sangat keras. Kendati dilarang keluar, Siddhartha bisa mencuri kesempatan untuk cabut dengan dibantu salah satu pembantunya. Ketika keluar istana itulah dia bertemu 4 momen yang membuat hatinya bergetar. Bertemu orang tua, bertemu orang sakit, melihat orang mati, dan bertemu pertapa. Ketika melihat orang tua, Siddhartha heran ada orang seperti itu. Dia bertanya pada pengawalnya, "Kenapa ada orang seperti itu?" "Karena dia sudah tua," jawab pengawalnya. "Apakah semua orang nantinya pasti seperti itu?" Siddhartha bertanya lagi. "Ya, tentu semua orang akan menjadi tua," jawab pengawalnya lagi. Ternyata hidup ini tidak enak, pikir Siddhartha. Hidup ini ternyata tidak panjang dan semua orang akan menjadi tua. Lalu Siddhartha bertemu dengan orang yang sakit parah. Siddhartha kembali bertanya pada pengawalnya, "Kenapa dia?" "Sakit," jawab pengawalnya. "Apakah kita semua juga bisa seperti orang itu?" "Tentu saja," jawab pengawalnya lagi. "Setiap orang bisa sakit, apalagi yang sudah tua." Siddhartha pun semakin gelisah. Lebih dahsyat lagi ketika dia melihat orang mati. Kenapa orang bisa mati? Siddhartha tidak pernah melihat orang mati, dan dia juga baru tahu kalau semua orang pasti mati. Saat itu, dia mendapatkan kesadaran bahwa ada 3 hal yang pasti dalam kehidupan yang sebelumnya tidak dia ketahui: menjadi tua, bisa sakit, dan pasti mati. Ketiga pengetahuan baru itu sangat mengganggu pikiran Siddhartha. Hingga akhirnya dia melihat seorang pendeta yang sedang bertapa. Pendeta itu tampak sangat tenang dan selalu tersenyum, seolah dia tidak terpengaruh oleh apapun yang berlangsung di sekitarnya, menjadi tua, sakit, atau mati. Siddhartha kemudian berbincang-bincang dengan pertapa itu. Hingga akhirnya dia berkesimpulan bahwa kehidupan di istana sebenarnya tidak enak. Karena itulah dia memutuskan untuk keluar dari istana dan bertapa untuk mencari ketenangan. Dia pun menyimpulkan bahwa ternyata manusia tidak kekal, tidak luar biasa, tidak kuat, dan memikul banyak beban. Lalu dia menetapkan hatinya menempuh perjalanan mencari cahaya. Selama 6 tahun Siddhartha mengembara mencari jawaban atas kegelisahannya. Dia berkelana mencari pencerahan. Dia merenung di bawah pohon Bodhi hingga akhirnya dia menerima pencerahan. Dalam bahasa Abdul Kalam Azad, disitulah Siddhartha mendapatkan wahyu. Siddhartha bertemu cahaya ketika berada di bawah pohon Bodhi itu. Pencerahan tersebut melahirkan ajaran yang nantinya dikenal sebagai Buddhisme. Terma Buddha sendiri merupakan istilah, bukan nama atau identitas suatu agama. Menurut Abdul Kalam Azad, Buddha berarti guru, atau di dalam Islam kita menyebutnya nabi. Arti harfiah dari Buddha sendiri adalah yang tercerahkan. Buddha bukanlah identitas yang hanya dinisbatkan pada Siddhartha Gautama. Siapapun yang hidupnya tercerahkan boleh menyebut dirinya sebagai Buddha. Siddhartha Gautama sendiri disebut Buddha Sakyamuni, dan dia meramalkan bahwa pada suatu masa akan datang seorang Buddha pamungkas bernama Buddha Maitreya. Maitreya jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti yang dapat dipercaya, yang baik hatinya, atau yang terpuji. Bagi banyak orang, ramalan Buddha itu diartikan sebagai ramalan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Buddhisme merumuskan 4 kebenaran mulia yang menjadi nyawa ajaran ini, yaitu dukkha,
sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan akhir menuju duka. Duka berarti penderitaan. Yang pertama-tama diingat oleh Buddha Siddhartha Gautama setelah mendapat pencerahan adalah bahwa hidup ini punya karakter duka. Hakikat hidup manusia itu penuh penderitaan. Duka ada 3 jenis. Pertama, penderitaan biasa atau duka-duka. Misalnya, kita digigit nyamuk dan merasa gatal. Jenis penderitaan kedua yang lebih dalam dari penderitaan pertama adalah penderitaan karena perubahan atau viparinama duka. Misalnya dulu rambut kita bagus, tebal, tetapi lama-lama menipis sehingga menjadi botak. Hidup ini tidak konstan, selalu berubah, dan perubahan itu mendatangkan penderitaan. Kesenangan pada masa-masa kecil hilang seiring pertambahan usia dan bertambahnya tanggung jawab yang harus diemban oleh seseorang. Jenis penderitaan ketiga, penderitaan yang lebih dalam lagi, adalah penderitaan karena memiliki badan jasmania atau sankara duka. Menurut Buddha, dilahirkan sebagai manusia yang memiliki badan jasmani itu merupakan penderitaan. Sebab dengan kondisinya itu, manusia harus menerima berbagai macam tanggung jawab berupa bisa sakit, tua, dan mati. Itu semua bagi Buddha adalah penderitaan eksistensial. Manusia juga bisa kecewa, stres, dan depresi. Hidup memang penuh penderitaan, dan itu disebabkan oleh kebenaran yang kedua, sebab duka. Kunci penderitaan itu ada pada diri kita sendiri. Duka muncul karena nafsu dan kebodohan manusia. Semakin banyaknya keinginan berbanding korelatif dengan semakin banyaknya kekecewaan. Kebenaran murni yang ketiga adalah lenyapnya duka. Ini adalah kondisi yang tidak bisa dijelaskan atau dibicarakan. Adalah kondisi ketika semua duka sudah tuntas. Ketika kita tidak lagi punya hutang, tidak punya hasrat yang harus dipenuhi, atau tidak punya akibat yang harus kita tanggung, maka hidup kita beres. Dan itulah nirvana. Nirvana ini semacam moksa dalam konsep Hindu. Kondisi ini juga bisa dicapai oleh orang yang masih hidup. Syaratnya adalah singkirkan duka, hapus semua ketidaktahuan dan hasrat, bayarlah semua hutang, dan tanggunglah semua akibat yang harus kita tanggung sampai benar-benar selesai. Dalam bahasa Sufi disebut kondisi lahutiyah atau kondisi ketuhanan. Kebenaran yang keempat adalah jalan akhir menuju duka atau magga. Dalam bahasa Jawa, istilah ini menjadi marga atau jalan. Magga adalah jalan agar manusia bebas dari duka. Untuk itu, manusia harus menempuh 8 jalan yang disebut jalan mulia berunsur 8. Ke-8 jalan mulia itu terbagi dalam 3 tema besar, yaitu kebijaksanaan, moralitas, dan konsentrasi. Pemikiran yang benar menurut Buddha adalah pertama, nekama, artinya jangan berpikir egois atau mementingkan kesenangan sendiri. Siapapun yang berpikir untuk kepentingannya sendiri, ingin menang sendiri, dan ingin enaknya sendiri, berarti pemikirannya bukan pemikiran yang benar, meskipun benar secara teknik atau logika. Kata Buddha, jangan berpikir seperti itu. Jika lawan bicara Anda benar, akuilah bahwa dia memang benar. Jangan egois dengan kebenaran Anda sendiri. Kalau Anda berkuku dengan egoisme berpikir, Anda sudah capek-capek berpikir, tetapi hidup Anda tidak naik kelas. Anda terjebak di dalam roda karma atau samsara yang sama.
Pemikiran yang benar kedua adalah Atyapada. Berpikirlah dengan fondasi cinta kasih, itikat baik, dan lemah lembut. Berpikirlah bukan karena benci, beritikat jahat, atau karena marah ingin balas dendam. Pemikiran benar yang ketiga adalah Avihimsa. Maksudnya, jangan kejam ketika berpikir. Menurut Siddhartha Gautama, jika kebencian dilawan dengan kebencian, hasilnya adalah kerusakan. Jika ingin kehidupan harmonis sesuai fitrahnya, lawanlah kebencian dengan cinta. Menurut ajaran Buddha, ada 3 ciri ucapan yang benar, yaitu ucapan yang beralasan karena ada dasarnya, ucapan yang berfaedah karena ada manfaatnya, dan ucapan yang tepat pada waktunya. Tahu kapan bisa disampaikan dan kapan harus tidak disampaikan. Sumber kegelisahan manusia yang pertama adalah kebodohan. Ketika seseorang bodoh, apapun yang dilakukannya akan keliru, dan itu pasti ada karmanya. Jika ketidaktahuan atau kebodohan itu terus dilanjutkan, dijadikan kebiasaan, maka lama-lama ketidaktahuan itu akan menjadi kesadaran. Jika kesadarannya keliru, dia tidak akan pernah tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan akan mengarah kepada nafsu. Karena bernafsu, maka lahirlah keterikatan pada dunia. Karena itu, dia harus menjalani kelahiran kembali secara terus-menerus. Sirkulasi inilah yang disebut mata rantai kehidupan sebagai hukum sebab akibat. Dalam ajaran Buddhisme, ada 3 corak atau ciri dalam kehidupan ini. Ciri hidup yang pertama adalah sementara. Ciri kedua adalah samsara atau dukkha atau penderitaan. Dan ciri ketiga adalah tidak ada inti atau hakikat. Dalam konsep Hinduisme, ada Atman dan Brahman yang menjadi tujuan keabadian. Buddhisme tidak mengakui itu. Menurut Buddhisme, Atman dan Brahman dalam Hinduisme merupakan konsep manusia. Kata Buddha, manusia sering tertipu terkait 3 kondisi tadi. Ketidakkekalan manusia sering tersamarkan oleh kesinambungan. Menurut Buddha, api yang kita lihat saat ini berbeda dengan api semenit yang lalu, bahkan sedetik yang lalu. Kita melihatnya sebagai api yang sama karena kita tertipu oleh kesinambungan perubahan yang terjadi pada api tersebut. Sehingga Buddha berkesimpulan bahwa kefanaan seringkali tersamarkan oleh kesinambungan. Semua yang fana itu ilusi. Karena adanya kesinambungan itulah kita menganggap bahwa yang ilusi itu nyata. Menurut ajaran Buddhisme, manusia terdiri dari 5 komposisi, yaitu rupa, kesadaran, penyerapan, pikiran, dan perasaan. Kelimanya disebut pancakanda. Komposisi manusia hanyalah jasmani dan rohani. Menurut Buddha, tidak ada jiwa yang hakiki atau Tuhan di dalam diri manusia sebagaimana konsep Atman dan Brahman dalam Hinduisme. Berbagai konsep buatan manusia, terutama konsep Tuhan, menurut Buddha seringkali mereduksi hakikat ini. Manusia seringkali lari kepada Tuhan sehingga melupakan hakikat hidupnya sendiri. Karena dasar pemikiran inilah dalam Buddha lahir konsep anatta. Anatta adalah konsep Buddhisme yang mengajarkan tentang ketiadaan aku, ego, atau diri. Anatta bisa diartikan sebagai tanpa aku. Tidak ada aku yang kekal. Konsep ini berlawanan dengan konsep Atman dan Brahman yang abadi di dalam Hinduisme. Yang dimaksud hakikat menurut Buddha adalah apapun yang dilakukan manusia setiap hari. Jika seseorang berbohong setiap hari, maka hakikatnya adalah pembohong. Menurut konsep Buddha, kepercayaan terhadap adanya jiwa abadilah yang menjadi sumber keangkuhan dan egoisme manusia. Melahirkan keakuan, manusia merasa bahwa dirinya lah yang paling baik karena merasa punya jiwa yang abadi. Oleh karena itu,
Buddhisme menolak konsep jiwa abadi dan Tuhan. Menurut Buddha, Tuhan tidak bisa dijelaskan, laisa kamitslihi syai'un, dalam bahasa agama Islam, sehingga Tuhan tidak perlu dijelaskan. Sebab ketika kita menjelaskan Tuhan, maka kita akan terjebak ke dalam konsep-konsep yang kita ciptakan sendiri. Akhirnya, yang kita sembah adalah konsep itu. Karena itu, teologi Buddha tidak berpusat kepada Tuhan, meski tidak menolak Tuhan. Mereka menganut fatalisme negatif. Maksudnya, menurut mereka Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Yang penting bagi Buddhisme adalah tempuhlah perjalanan sampai berhasil sampai kepada nirvana. Dan itulah yang disebut karakter ketuhanan. Meski ajaran Buddhisme non-teis tidak menyembah Tuhan, tetapi karakter ajaran mereka adalah ketuhanan. Karena itulah mereka bisa masuk ke Indonesia. Bagi yang memahami pemikiran Ibnu Arabi, mungkin akan lebih memahami Tuhan yang dimaksud oleh Buddha. Hanya saja orang awam susah untuk memahami konsep Buddha ini, sehingga menganggap bahwa penganut Buddhisme menyembah patung Buddha. Ada istilah khusus dalam Buddhisme yang disebut ehipassiko. Filsafat ehipassiko ini kebalikan dari kepercayaan semua agama lainnya. Semua agama menyuruh agar manusia percaya. Pokoknya berimanlah. Sementara ehipassiko tidak menyuruh orang untuk percaya, tapi menyuruh untuk membuktikan dan mengalami sendiri. Datang dan lihatlah, alamilah sendiri. Di bab ini, kita bertemu dengan Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih kita kenal sebagai Mahatma Gandhi. Mahatma merupakan sebuah gelar yang terdiri dari kata Maha yang berarti besar dan Atma yang berarti jiwa. Mahatma berarti orang yang memiliki kebesaran jiwa yang luar biasa. Di dalam tradisi Hindu, seseorang disebut seorang Mahatma ketika levelnya sudah hampir mencapai taraf wali. Sebenarnya Gandhi bukanlah pemikir yang luar biasa. Yang membuat dia luar biasa adalah aktivitasnya. Inilah landasan pertama gerakan Gandhi. Satya berarti kebenaran, sementara Graha dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai rumah atau tempat tinggal. Maka Satyagraha bisa diartikan sebagai tinggal di dalam kebenaran atau hidup di dalam kebenaran. Kebenaran sama dengan Tuhan, kata Gandhi. Hari ini kita sering mempertanyakan kebenaran karena kita terbiasa hidup secara manipulatif. Seringkali kita membuat alasan-alasan tidak perlu terhadap kesalahan yang sebenarnya kita tahu itu salah. Dalam bahasa Sufi, orang Satyagraha ini jika berjalan, Allah yang melangkah. Ketika melihat, Allah yang melihat. Jika hidup kita sudah seperti itu, kita akan selamat. Tidak ada yang bisa menyakiti kita. Lingkungan di sekeliling kita akan menjadi sumber penyelamat. Kita akan menjadi orang yang berani seperti Gandhi. Sebagaimana kata para filsuf, di antara cahaya Tuhan yang langsung jatuh ke bumi tanpa perantara adalah kebenaran. Cahaya Tuhan pada manusia melalui jasad, cahaya pada alam semesta melalui benda. Tetapi kebenaran adalah satu-satunya cahaya yang tanpa perantara. Dalam bahasa Jawa disebut kasunyatan. Dari Satyagraha inilah lahir sebuah prinsip besar yang bernama ahimsa. Secara harfiah, ahimsa berarti tidak menyakiti. Ini adalah lawan dari himsa. Himsa itu keras, agresif, menyerang, dan suka menyakiti. Sementara ahimsa adalah kebalikannya. Dalam bahasa Sanskerta, a berarti tidak. Begitu juga dalam istilah agama. Gama itu artinya kacau, rusak, morat-marit. Karena diberi a, jadinya berlawanan dengan gama. Maka orang beragama itu harusnya hidup harmonis, tidak rusak dan tidak kacau.
Ahimsa juga berarti tidak mau menyakiti hati orang lain. Tidak boleh membenci, termasuk kepada yang jahat terhadap kita. Kebencian akan membuat diri kita sendiri defisit. Bukan orang yang kita benci yang rugi, tetapi diri kita sendiri. Ahimsa juga berarti tidak membuat orang lain marah dan tidak mencari keuntungan sendiri dalam hubungan apapun dengan orang lain. Juga tidak memperalat serta mengorbankan orang lain. Ajaran ahimsa bersumber dari agama Hindu, persisnya dari Upanishad. Dalam Upanishad dijelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan konflik dan keras. Ada 6 ujian dan godaan yang harus dihadapi manusia. Keinginan atau nafsu, keserakahan atau ambisi, amarah, kemabukan, kebimbangan, dan iri hati. Jika Anda tidak menempatkan nafsu sebagai raja, maka Anda tidak akan ribut dengan orang lain. Jika Anda mampu mengendalikan ketamakan, Anda tidak akan bertabrakan dengan orang lain. Sekarang ini banyak orang yang mabuk atau terlena, merasa melakukan sesuatu yang seolah-olah penting bagi dia, padahal sebenarnya tidak penting sama sekali. Kebimbangan juga akan merusak kita. Berpikir itu bagus, tetapi jika terlalu banyak pertimbangan, apalagi untuk hal yang sudah jelas, maka lahirlah kebimbangan. Begitu pula untuk hal yang sudah jelas-jelas jelek, jangan bimbang, langsung tinggalkan saja. Yang terakhir adalah iri. Ini adalah hal yang manusiawi. Tidak mungkin ada orang yang tidak pernah iri. Mungkin iri pada teman, saudara, atau bahkan iri kepada artis. Mungkin ada orang yang merasa sebal dengan tayangan infotainment yang menyajikan kehidupan mewah seorang artis. Sebenarnya bukan infotainmentnya yang salah, tetapi orang yang menonton itu iri dengan si artis. Karena menilai artis itu syuting sebentar saja bisa dapat uang banyak. Lalu mengatakan bahwa acara tidak bermutu, tetapi kita ditawari syuting mau. Bukan berarti acaranya yang salah, tetapi dia iri dengan kehidupan artis yang ditayangkan dalam acara itu. Keenam godaan itu menggelapkan pikiran manusia, atau dalam bahasa India disebut buta kala. Dalam bahasa Indonesia, buta kala diterjemahkan sebagai raksasa, sementara dalam bahasa Jawa disebut buta. Ada sisi buta atau raksasa dalam diri kita, dan dia akan bangkit jika kita memanjakan 6 godaan tadi. Aksioma adalah semacam asumsi yang tidak bisa dibantah, sebab ketika dibantah teorinya akan hancur. Ahimsa juga memiliki aksioma untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan orang untuk ahimsa dan kenapa orang harus ahimsa. Pertama, ahimsa mensyaratkan pemurnian dan penyucian diri. Bisa saja seseorang yang masih ganas, ambisius, iri, dan punya hasrat yang terpendam ingin langsung ahimsa. Tetapi itu akan terjadi di awal-awal saja dan pada akhirnya akan hilang seperti buih. Proses menuju ahimsa tidak bisa secepat dan semendadak itu. Harus diawali dengan proses pemurnian diri. Kedua, ahimsa bukanlah sekedar tentang kemauan, tetapi juga tentang kemampuan dan kerelaan. Misalnya, ketika kita ditabrak orang di jalan, kita lebih dulu yang meminta maaf. Yang ada dalam kepala seorang ahimsa bukanlah konflik atau kekerasan, tetapi harmoni dan kedamaian. Jika masalah diselesaikan dengan cara ahimsa, tidak akan ada orang yang dirugikan. Memang itulah tujuan ahimsa, yaitu tidak ada yang dijatuhkan. Ketiga, ahimsa pasti menang ketika menghadapi kekerasan. Kekuatan ahimsa itu lebih besar daripada kekuatan kekerasan. Kelembutan itu lebih unggul daripada kekerasan. Keempat, ahimsa tidak mengenal kekalahan. Jika kita ahimsa, kita tidak akan bertemu dengan kekalahan, baik yang kalah kita sendiri ataupun orang lain, karena kita tidak menginginkan kemenangan. Orang yang tidak ingin menang tidak bisa kalah. Kemampuan paling dahsyat dari ahimsa adalah tidak bakalan bertemu dengan musuh. Karena tidak pernah bertemu dengan musuh, maka seorang ahimsa tidak pernah kalah, tetapi juga tidak mencari kemenangan. Inilah aksioma yang kelima. Pendekar paling hebat itu adalah pendekar yang bisa membuat dirinya tidak memiliki musuh, bukan pendekar yang selalu memenangkan pertempuran.
Ahimsa adalah titik tengah antara hidup yang agresif dan menyerah. Menyerah atau agresif itu menurut ahimsa tidak manusiawi. Hidup yang manusiawi itu tidak menyerah. Gandhi dalam mengajarkan ahimsa juga sempat menyebut Al-Quran. Menurut Gandhi, semua agama pada dasarnya anti kekerasan termasuk agama Islam. Menurut Gandhi, ayat Al-Quran yang berisi kekerasan itu sebenarnya adalah jalan agar setelah kekerasan itu ketidakkekerasan bisa subur. Bahwa ayat-ayat dalam Islam itu sebenarnya ada untuk tujuan anti kekerasan. Gagasan Gandhi selanjutnya adalah Swadesi, yaitu mencintai tanah air. Caranya adalah dengan mengabdikan hidup untuk tanah air. Hidup kita adalah pengabdian di semua level. Abdikan hidup pribadi kita untuk kebaikan keluarga. Jika keluarga kita sudah bagus, abdikan hidup kita untuk kebaikan masyarakat sekeliling kita. Kalau kehidupan masyarakat kita sudah bagus, abdikan hidup kita untuk negara. Jadi, jangan menuntut negara, lingkungan, atau keluarga, tetapi mengabdilah. Label hidup ini adalah pengabdian untuk alam semesta yang dimulai dari keluarga. Saat ini orang maunya menuntut. Mahasiswa menuntut nilai pada dosen, dosen menuntut gaji pada rektor, rektor menuntut jabatan pada presiden, pegawai menuntut kenaikan gaji, pengusaha minta pajak dihapus, dan seterusnya. Semuanya menuntut, tidak ada yang mengabdi. Kalau terus-menerus seperti itu, maka negara akan lemah. Dan ketika kita lemah, orang asing akan masuk dan dengan mudah menjajah kita. Kita perlu belajar dari keberhasilan Gandhi menanamkan kesadaran Swadesi yang membuat perjuangannya sukses. Zen adalah salah satu aliran Buddha. Zen berasal dari bahasa Jepang. Fokus Zen adalah cara membersihkan hati atau membersihkan diri. Dalam wacana Islam, ajaran Zen ini mirip dengan Tazkiyatun Nafs dalam ajaran Sufi. Simbol Zen Jepang disebut Enso adalah sebuah lingkaran bergaris hitam tetapi kosong di bagian tengah. Gambarnya terkesan hanya dicoretkan begitu saja. Simbol ini ingin menyampaikan pesan bahwa segala sesuatu itu kosong. Maksudnya, hakikat kehidupan ini adalah kosong. Ketika manusia menciptakan berbagai macam makna yang dianggap penting, sebenarnya itu semua adalah buatan manusia sendiri. Itu bukanlah hakikat, sebab hakikat dari semuanya adalah kosong. Tuhan yang kita kenal itu sebenarnya bukan Tuhan itu sendiri, tetapi konsep kita tentang Tuhan. Itulah yang dilihat oleh Zen, bahwa segala sesuatu di muka bumi ini yang dikejar dan diperebutkan banyak orang adalah sesuatu yang kosong. Punya uang banyak atau tidak punya uang sama sekali bukanlah ukuran kebahagiaan. Kosong. Gelar sebanyak apapun sampai berderet panjang sekali, itu semua buat apa? Jabatan setinggi apapun buat apa? Kita mati tidak membawa itu semua. Pada akhirnya semua akan kosong. Zen sebenarnya agak susah untuk dijelaskan. Karena Zen harus eksperiensial, harus dialami dan dijalankan. Tidak ada gunanya kita mempelajari Zen jika tidak dijalankan. Kalau dalam bahasa Jawa, Zen itu bukan sekedar ilmu, tetapi ngelmu, harus ada laku. Zen tidak bisa diceramahkan, karena dia beyond words. Kata-kata tidak akan bisa menjelaskannya. Ini seperti kondisi ekstase para sufi yang tidak bisa dijelaskan. Dinikmati saja indahnya. Tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Enak atau tidak enak pengalaman itu hanya bisa dirasakan. Jika dijelaskan, biasanya akan mereduksi kesejatiannya. Zen juga beyond logical thinking. Akal akan tumpul ketika berusaha menjelaskan Zen. Puncaknya Zen adalah kasyaf, enlightenment, atau tajali,
atau dalam bahasa Jepang satori, yang berarti pencerahan, bebas dari penjara pikiran, rasa, dan egoisme, pengalaman yang jernih, yang autentik, itulah satori. Zen diawali dengan laku dan diakhiri dengan pencerahan, yaitu pemahaman tentang hakikat hidup. Dalam bahasa Jawa, puncak Zen itu adalah sudah tahu, sangkan paraning dumadi. Sudah bisa menjawab pertanyaan, kenapa saya hidup dan mau kemana saya. Itulah yang disebut tercerahkan. Inti ajaran Zen adalah meditasi dan mencari diri. Harus ada fase pencarian diri dalam hidup kita. Karena realitas hidup kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, seringkali membuat kita kehilangan diri kita sendiri. Dalam meditasi yang lebih intens, kita akan bisa mencari sesuatu yang lebih jauh ke dalam diri kita. Kita akan bisa semakin memahami diri sendiri, memahami watak kita sendiri, memahami kedirian kita sendiri, memahami apa saja yang selama ini membungkus diri kita, memahami apa yang seharusnya tidak mencengkram kita, tetapi pada kenyataannya sangat mencengkram, sehingga mengacaukan pikiran kita saat ini. Seperti itulah yang dimaksud dengan mencari diri. Itulah meditasi yang sangat dianjurkan oleh Zen. Sempatkanlah waktu untuk memahami diri kita sendiri. Jangan sampai kita kehilangan diri kita sendiri. Zen menginspirasi kita agar mengenali diri sendiri melalui meditasi. Meditasi adalah ritual yang paling penting. Orang Islam punya sholat, tahajud, tafakur, muhasabah, dan banyak lagi momen-momen yang bersifat meditatif. Dalam bahasa Sufi juga ada muqarabah. Banyak sekali, semua itu adalah media untuk pencarian diri. Maka hiduplah secara meditatif, yaitu selalu berefleksi. Jika mau berbuat sesuatu apapun itu, tanyakan dulu pada hati nurani kita. Ketika ilmu dan referensi di dalam kepala kita sudah sangat banyak, praktekkanlah. Ilmu itu tidak cukup hanya diketahui, tetapi harus dengan laku. Laku itulah yang membuat ilmu kita berkah. Lakukan saja, jangan terlalu banyak berdebat atau berdiskusi. Kalau menurut kita baik, lakukan saja. Biarpun banyak yang mengkritik, menantang kita berdebat, menuduh bid'ah, selama kita yakin dan menganggapnya baik, lakukanlah. Buat apa didiskusikan dan diperdebatkan? Tujuan agama itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup tidak akan meningkat jika hanya didiskusikan dan diperdebatkan setiap hari. Ketika kita berdebat, kita hanya melahirkan teori. Jika sudah mengalami, buat apa bersandar pada teori? Ketika mau introspeksi ke dalam, duduklah tegak, buka mata hati, dan masuklah ke dalam diri. Jangan melihat keluar. Sumber semua konflik hari ini terjadi karena semua orang melihat keluar. Bahkan tidak hanya melihat keluar, tetapi juga mencari kesalahan dari yang di luar dirinya. Ketika ada apapun yang dikambing hitamkan adalah yang di luar dirinya. Itu semua karena manusia selalu berjalan keluar dirinya, bukan ke dalam. Perjalanan keluar itulah yang membuat manusia kehilangan dirinya sendiri. Untuk itu, kembalilah ke dalam. Bermeditasilah, lakukanlah itu. Zen mengajarkan bahwa hidup ini sebenarnya sederhana. Allah menciptakan alam semesta ini untuk kita dengan misi tertentu. Tidak mungkin untuk menyusahkan kita. Sebenarnya hidup itu mudah, hanya saja kita membuatnya jadi rumit dan ruwet dengan bermacam-macam konsep dan kategori. Yang membuat kategori-kategori misalnya Sunni, Syiah, Wahabi, NU, Muhammadiyah, anarkis, humanis, toleran, intoleran, dan lain sebagainya. Itu manusia. Konsep-konsep seperti itulah yang akhirnya membuat hidup jadi rumit. Akhirnya ribut terus. Kesadaran Hishiryo mengajarkan bahwa sebenarnya hidup itu sederhana. Semua hal di dunia ini bisa dinalar secara sederhana. Yang ikut NU mungkin karena sejak nenek moyangnya sudah jadi pengikut NU. Begitu juga yang ikut Muhammadiyah. Kenapa banyak orang Syiah di Iran? Karena mazhab itulah yang banyak diikuti orang di sana. Sama dengan kita di Indonesia yang bermazhab Sunni.
karena banyak orang Indonesia yang Sunni. Sesederhana itu. Yang membuat ruwet, yang mempertentangkan ini dan itu, kita sendiri. Kita bahkan sering bertabrakan dengan konsep-konsep yang kita buat sendiri. Misalnya, karena kita umat Islam, maka kita membuat konsep harus mengikuti sunnah Rasul. Akhirnya, bercelana pun harus di atas mata kaki dan memelihara jenggot. Kalau makan harus dengan 3 jari. Tetapi ketika bertemu bubur ayam, bingung. Akhirnya buat konsep lagi. Yang diikuti tidak harus yang bersifat fisik, tetapi perilakunya saja. Karena Rasul istrinya banyak, ada 9, maka langsung membuat konsep. Sebagai umat Rasul harus beristri banyak juga. Tetapi ternyata mempraktekannya tidak mudah. Karena itu dibuatlah teori lagi. Konsep-konsep dan teori-teori itulah yang membuat kita pusing sendiri. Setiap bertemu fakta baru, kita selalu membuat teori baru. Saking kebingungannya dengan fakta-fakta baru yang selalu dinamis dan terus berkembang, akhirnya menyerah. Akhirnya tidak mau berpikir lagi. Untuk melegitimasi kemalasan berpikir itu, dibuatlah konsep bahwa semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Tetapi setelah itu bingung lagi, karena ada kategori bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Karena kebingungan, semuanya dipukul rata. Pokoknya semua bid'ah tidak boleh. Akhirnya tidak fleksibel dalam mengikuti perkembangan zaman. Pikiran menyempit karena konsep-konsep yang dibuat sendiri. Hidupnya jadi sumpek sendiri. Kerjaannya marah-marah terus. Pikiran ruwet tidak karuan, tetapi orang lain yang disalahkan. Ini adalah kelanjutan kesadaran Hishirio. Kecenderungan manusia membuat rumit semua persoalan, membuat manusia cenderung pada ekstremisme. Ketika seseorang sudah ekstrem, dia tidak lagi natural. Dia tidak berjalan sesuai sunnatullahnya lagi. Orang memang harus konsisten dengan keimanannya. Tetapi kalau sudah jadi ekstrem, radikalis, fundamentalis, apalagi teroris, sudah tidak natural lagi. Semua orang boleh bebas berpikir dan menganalisis. Itu natural saja. Tetapi ketika sudah ekstrim hingga menjadi liberal dan kebebasannya tidak terbatas, itu sudah tidak lagi natural. Sebab kebebasan itu justru ada ketika orang sadar batasnya sendiri. Maka jangan ekstrim. Jalan tengah yang dimaksud Zen ini bukan berarti hangat, yang berarti ada di tengah-tengah panas dan dingin. Tetapi mengambil yang wajar-wajar saja, bukan yang ekstrim. Dengan begitu, hidup kita akan lebih nyaman. Musotoku berarti berhenti mengejar. Maksudnya, lakukan saja apa yang harus dilakukan. Jangan lakukan apa yang harusnya tidak dilakukan. Dan tidak usah menghitung hasilnya. Soal hasil itu sudah di luar kuasa kita. Yang penting, jalani saja tanpa harus mengejar-ngejar sesuatu. Realitas punya logikanya sendiri, tidak perlu mematok target. Sebab justru karena mengejar target itulah hidup kita menjadi rumit dan berat. Hidup ini jangan sampai tercengkram oleh masa lalu. Tidak usah melamunkan terlalu jauh tentang masa depan. Jalanilah yang sekarang, di sini dan saat ini. Jika di hadapan Anda hanya ada teh, nikmatilah teh itu. Jangan membayangkan kopi yang tidak ada di hadapan Anda. Tidak ada gunanya membayangkan yang tidak ada. Banyak orang yang tidak bisa menikmati hidup karena angan-angannya terlalu panjang dan terjebak masa lalu dan tidak bisa keluar dari sana. Jika dalam bahasa agama, syukurilah apa yang ada sekarang. Suluk para ulama Zen digambarkan dengan penggembala dan sapi. Ada 10 lukisan untuk menggambarkan 10 tahap atau makomat dalam Zen Buddhisme. Kenapa pakai lambang sapi? Sebab Zen Buddhisme ini sumbernya dari India yang memuliakan sapi. Di India, sapi digambarkan sebagai lambang kebijaksanaan dan kemuliaan. Level pertama bagi mereka yang ingin menjalankan laku Zen adalah menumbuhkan kesadaran. Tahap ini digambarkan dengan mencari sapi yang hilang. Carilah sapi itu, sadarilah bahwa kita telah kehilangan dia.
Sadarilah bahwa ada yang keliru, tidak beres, melarikan diri, dan kosong dalam hidup kita. Sadarilah bahwa seharusnya ada yang jalan, tetapi tidak jalan. Senapas dengan ajaran Zen, dalam sufisme Islam, makomat pertama yang harus dilakukan adalah bertobat. Dalam tobat dimulai dengan kesadaran. Sadar bahwa diri kita keliru, tidak berada di jalur yang benar, dan ada banyak hal yang seharusnya kita lakukan, tetapi kita tidak melakukannya. Level kedua adalah menemukan jejak sapi. Setelah kita sadari bahwa sapi kita hilang, kita harus melacaknya, harus mencari jejaknya. Dalam bahasa Islam, menemukan jejak sapi ini sama dengan muhasabah. Renungkanlah apa yang tidak pas dalam hidup kita. Renungkanlah apa yang mungkin keliru tetapi kita tabrak terus. Level ketiga adalah melihat ekor sapi. Ketika kita sudah muhasabah, maka kita akan mulai melihat apa yang kita cari. Tetapi baru kelihatan sedikit. Kita baru melihat ekor sapi. Ini semacam pencerahan sesaat. Jika percikan atau ekor sapi itu tidak diikuti terus, dia akan gagal mendapatkan pencerahan. Kalau tidak dia teruskan, sapinya tidak akan ketemu. Level keempat adalah menaklukkan sapi. Setelah sapinya ketemu, taklukkanlah dia. Sapi itu sudah terlalu lama di luar, sehingga dia menjadi liar. Seperti itulah nafsu dan pikiran kita jika terlalu lama diumbar. Kita harus menguasainya. Pencerahan itu urusannya adalah menaklukkan diri. Ketika kita sudah menemukan ekor sapi saat sholat malam, tetapi setelah itu kita tergoda untuk mengikuti nafsu kita lagi, jangan sampai kalah, taklukkanlah dia. Kalau kita gagal, sapi itu terus menjadi liar, bahkan semakin liar. Tahap inilah yang di dalam sufi disebut mujahadah atau riyadah. Proses inilah yang paling panjang dan berat. Level kelima adalah berhasil menjinakkan sapi. Kita berhasil menaklukkan diri kita sendiri. Inilah kasyaf, makrifat. Level keenam adalah pulang ke rumah, kembali ke diri sejati. Tahap ini digambarkan dengan keberhasilan penggembala mengendalikan sapinya. Dia menunggangi sapi itu untuk dibawa pulang. Ini adalah metafora ketika manusia berhasil mengendalikan nafsu dan pikirannya. Dia mulai memahami yang sejati dan mengenali diri sendiri. Level ketujuh adalah menikmati ketenangan. Ketika sapi sudah berhasil dibawa pulang, kita tinggal menikmati ketenangan. Inilah nikmatnya menang dari diri sendiri. Ketika diri sudah tazkiyatun nafs, suasana inilah yang disukai oleh para sufi. Tenang seperti gembala yang menikmati indahnya malam ketika sapinya sudah di rumah. Level ke-8 adalah keheningan. Inilah moksa, nirvana atau surga. Inilah enso. Semuanya sudah tidak penting lagi ketika jiwa sudah melubur dalam keheningan. Tidak ada yang indah selain keheningan itu sendiri. Suasana ini sudah masuk ke dalam wilayah surgawi. Pada era-era awal sufisme, makomat para sufi hanya sampai pada tahap ke-8 ini. Tetapi setelah 12 tahun ada tambahan 2 makomat atau level lagi. Beberapa ulama Zen menolak tinggal di surga karena merasa kasihan kepada manusia-manusia yang masih belum sadar. Mereka merasa kasihan terhadap orang-orang yang masih tertipu, yang masih belum tahu hidupnya untuk apa dan mau kemana. Maka dari itu, dia tunda kesempatan menikmati surga untuk kembali ke dunia. Karena kesadaran itulah lahir level ke-9. Kembali kepada sumber. Tetapi yang kembali bukanlah diri mereka yang dulu, yang masih menjadi penggembala sapi. Mereka kembali sebagai diri yang telah tercerahkan, sebagai wali. Mereka tidak lagi tertipu oleh dunia. Riyadah mereka sudah selesai. Dan puncak makomat itu, level ke-10 adalah mengunjungi pasar dunia. Mereka hidup bersama masyarakat untuk menularkan kesadaran dan pencerahan. Dalam bahasa Buddha, mereka disebut Maitreya atau mitra dunia. Dia adalah sahabat alam semesta. Ajaran Buddha mengajarkan agar manusia mencari orang-orang yang sudah mengalami nirvana seperti itu. Kita tidak disuruh mencari dia kemana-mana, tetapi mencarinya dengan cara membersihkan diri kita sendiri.
Tidak perlu bingung mencari mursyid. Ketika jiwa kita sudah siap, mursyid akan datang sendiri kepada kita. Itulah Maitreya atau sahabat dunia. Selama di dunia, mereka tidak memperhatikan penampilan. Mereka tidak terikat oleh aturan yang membuat pikiran malah jadi sumpek. Mereka selalu bisa tertawa lepas. Tugas mereka hanyalah menemani kita untuk mencapai pencerahan. Mereka hanya bisa menemani, tetapi tidak bisa membuat kita tercerahkan. Apa yang dialami Maitreya yang memilih kembali ke dunia kendati sudah berhasil mencapai nirvana, hampir sama dengan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah mengalami Mi'raj, sudah melewati surga dan neraka, bahkan bertemu dengan Allah, tetapi beliau kembali ke dunia untuk menemani umat. Ibnu Arabi pernah berkata, "Kalau aku Muhammad, aku tidak akan mau kembali lagi ke dunia, karena tujuan semua manusia adalah ke sana. Ketika sudah sampai, kenapa harus kembali lagi ke dunia?" Tetapi Nabi punya alasan untuk kembali lagi ke dunia, sama seperti alasan para Maitreya, karena kasihan dengan umatnya. Nabi Muhammad SAW adalah sahabat dunia, dan karena itu pula Nabi menyebut orang-orang di sekelilingnya adalah sahabat, bukan murid.